Kali ini kita akan bahas mengenai jarak titik ke garis bagian yang kedua, yang akan membahas mengenai jarak titik ke garis yang membentuk segitiga sama kaki. Agar diperoleh pemahaman yang maksimal, maka sebaiknya pelajari lagi video tentang cara mudah menentukan jarak pada kubus. Link saya sertakan di deskripsi video ini. Apabila ada titik T, kemudian ada garis MN, kalau kita mau mencari jarak dari titik T ke MN, maka hubungkan titik T, buat garis dari titik T menuju ke MN. Yang garisnya itu harus tegak lurus. Ini tegak lurus, sehingga nanti diperoleh di sini adalah titik T aksen. Titik T aksen ini adalah merupakan proyeksi dari titik T ke garis MN, di mana nanti T aksen ini menunjukkan jarak dari titik T ke garis MN. Untuk menentukan titik T aksen, menentukan panjang T aksen, kita buat segitiga bantu dengan cara menghubungkan dari titik M ini ke titik T, akan menjadi sebuah garis nantinya. Kemudian dari N ini ke T juga, jadi ada kelihatan garisnya, sehingga terbentuk segitiga MTN. Nah, kita tidak bisa mencari titik aksen. Karena apa? Karena kita mesti tahu lagi sepasang garis yang saling tegak lurus, yang keduanya adalah rusuknya diketahui, panjangnya diketahui. Maka kita buat, karena ini NT-nya ini sama dengan NM, sama kaki, maka kita bisa menggunakan garis yang diambil dari N menuju TM ini tegak lurus. Ini membentuk sudut 90 derajat, sehingga di sini ada titik N aksen yang merupakan proyeksi dari N ke garis TM. Nah, di sini nanti kita akan bisa tahu berapa panjangnya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan Pitagoras. Karena apa? Di sini N aksen M itu separuh dari TM. Kemudian MN-nya juga diketahui, jadi kita bisa mencari N aksennya. Kalau N aksennya sudah diketahui, maka nanti kita bisa mencari TT aksennya, yaitu dengan cara itu perbandingan luas segitiga. Ini ada dua buah segitiga yang saling tegak lurus ya, yaitu MN TT aksen dan TM NN aksen. Dari luas segitiga yang pertama, kita bisa menggunakan ini setengah dari MN kali TT aksen di sini. Kemudian luas segitiga yang berikutnya kita bisa menggunakan setengah kali TM dikali NN aksen, sehingga setengahnya dicoret. Akhirnya TT aksen diperoleh sama dengan dua garis yang saling tegak lurus ini, yaitu TM kali NN aksen dibagi sisi miringnya ini NM. Nah, silakan dipahami ini. Kalau kalian paham betul dengan ini, maka nanti mengerjakannya bisa mudah dan cepat. Contoh soal, diketahui ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian dengan rusuk 12 cm diminta mencari jarak titik A ke BR. Ini titik A-nya, kemudian ini garis BR-nya. Garis BR-nya, kalau kita diminta mencari jarak dari A ke BR, maka nanti ditarik garis dari A menuju BR ya. Tapi sebelumnya kita ambil dulu segitiga bantu BAR-nya. Kita lihat di sini BAR-nya, ini A-nya, kemudian ini B-nya, di sini R-nya. Kalau kita amati di sini, panjang AR itu sama dengan panjang BR. Kenapa? Ini titik sudut ke titik tengah rusuk. Ini juga titik sudut ke tengah rusuk. Di mana titik sudut dan tengah rusuknya itu adalah diperoleh dari dua bidang yang berbeda tapi saling berhadapan. Jadi panjangnya sama.
Pada video cara mudah menentukan jarak pada kubus diperoleh bahwasanya AR ini adalah rusuk dibagi 2 akar 9. Berarti 6 akar 9 ya, AR-nya 6 akar 9. Jadi AR 6 akar 9, BR-nya itu sama dengan AR, maka juga 6 akar 9. AB-nya ini 12. Nah, kalau kita mencari jarak dari A ke BR, maka ini ditarik garis tegak lurus ke BR ya, sehingga nanti terbentuklah A aksen. A aksen ini adalah merupakan proyeksi dari A ke garis BR. Kita tidak bisa langsung mencari A aksen. Karena apa? Kita perlu garis tegak dari R ke AB. Kita cari dulu. Yaitu kita tarik garis dari R ke AB. Sehingga membentuk segitiga sudut siku-siku di sini ya. Di sini titik R aksen. Nah, kita mencari dulu R aksennya ini. Dengan cara apa? Dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di sini ada sisi miringnya sudah diketahui 6 akar 9. Nah, R aksen B ini adalah separuh dari AR, separuh dari 12. Berarti 6 di sini. Nah, ini kita ambil ya. Kita ambil segitiga BR aksen R yang membentuk sudut 90 derajat. Ini sisinya 6 akar 9, di sininya 6. Nah, 6 akar 9 di sini 6. 6 itu kan 6 kali 1, 6 akar 1 jadinya. Kalau ini di sini 6 akar 1, di sini 6 akar 9, berarti R aksennya berapa? Iya, 6 akar 8. 9 dikurangi 1 ya, jadi 6 akar 8. Sudah ketemu bahwasanya R aksennya adalah 6 akar 8, maka kita lanjutkan. Proses berikutnya adalah A aksen adalah AB dikali R aksen yang saling tegak lurus dibagi sisi miringnya BR ini. Sehingga sama dengan kita masukkan AB-nya itu adalah 12, R aksennya ini adalah 6 akar 8, dibagi BR-nya ini adalah 6 akar 9. Sehingga 6-nya bisa dicoret, tinggal 12 akar 8 dibagi 3, 12 dibagi 3 itu 4, jadi 4 akar 8. Jadi jarak ya, 4 akar 8 ini bisa disederhanakan lagi. Seandainya nanti di pilihan ganda tidak ada jawaban 4 akar 8, maka akar 8 ini diuraikan menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4-nya ini 2, jadi 4 kali 2 kali akar 2, jadi 8 akar 2. Ini. Jadi jarak titik A ke garis BR yaitu A aksen itu adalah sama dengan 8 akar 2. Kalau menggunakan cara seperti biasanya, nah ini luas segitiga RAB itu bisa diperoleh dari setengah AB dikali R aksen. Bisa juga diperoleh dari setengah RB dikali A aksen. Kemudian ini sama dengan luas segitiga RAB, ini juga sama dengan segitiga RAB. Sehingga 2 sama dengan 1 atau 1 sama dengan 2 boleh. Setengah ini dimasukkan langsung ya, ini diganti 2-nya ini diganti ini, kemudian 1-nya diganti ini. Ada setengahnya kiri dan kanan dicoret ya, kemudian ada yang sama lagi yaitu 6. 6-nya dicoret, maka yang kiri tinggal akar 9 A aksen. Akar 9 itu 3 ya, kemudian ini 12 akar 8. Sehingga A aksen itu 12 akar 8 dibagi 3, ketemu 4 akar 8, disederhanakan maka menjadi 8 akar 2. Jadi hasilnya sama. Contoh yang lainnya lagi.
Diketahui kubus PQRS-TUVW dengan rusuk 18 cm. Titik A adalah titik tengah rusuk PT. Hitunglah jarak titik V ke garis AR. Maka kita gambar dulu kubusnya. PQRS-nya itu adalah alasnya. Ini ya. P-nya ini QRS, kemudian kita buat segi 4 lagi. Menjadi atasnya ini itu TUVW. Nah, setelah terbentuk kubusnya, kita cari A-nya ini di titik tengah. Ini adalah merupakan titik tengah dari PT. A-nya di sini. Ini PT-nya. Kalau kita mau menghitung jarak titik V ke garis AR, titik V-nya itu ini. Nah, ini titik V-nya, garis AR-nya itu ini. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk mencari jarak dari V ke AR, maka nanti harus kita tarik garis dari V ke AR, kemudian kita buat segitiga bantu ya, yang kita hubungkan A ini ke V, kemudian V-nya ini sudah terhubung dengan R, sehingga terbentuk segitiga RAV. Kita amati di sini, R ke A ini adalah titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada pada bidang yang berlainan. A ke V ini juga sama. Ini V-nya titik sudut, ini adalah titik tengah rusuk di bidang yang berlainan, yang saling berhadapan. Maka panjang AR itu sama dengan AV, sehingga bisa dipastikan di sini adalah segitiga sama kaki. Nah, AR-nya berapa? AR-nya adalah berdasarkan video sebelumnya, yaitu di cara mudah menentukan jarak pada kubus diperoleh panjang rusuknya dibagi 2 akar 9. Nih, yaitu 9 akar 9. Sama, AV-nya juga demikian. Sedangkan di VR-nya ini adalah 18. Kalau kita ambil segitiganya itu, nah, ini terbentuk segitiganya. Kemudian sisi AR itu sama panjang dengan AV, di mana di sini RV-nya itu adalah RV-nya ini 18. Kemudian AR-nya ini adalah 9 akar 9. AV-nya adalah 9 akar 9. Kemudian jarak A ke A aksen, ini yang akan kita cari terlebih dahulu ya. A aksen ke V ini adalah separuh dari 18. Berarti berapa? 9 ya. 9. Nah, untuk mencari A aksen, ini kita perhatikan segitiga A aksen V, di mana AV sudah diketahui sisi miringnya itu 9 akar 9. A aksen V itu adalah 9. 9 itu sama dengan 9 akar 1. Sehingga A aksen itu adalah 9 akar 9 dikurangi 1. Berarti di sini 9 akar 8. A aksennya itu 9 akar 8. Kita cari jarak dari V yang ditanyakan tadi ya, V ke AR. Maka kita tarik garis dari V ke AR, ini harus tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Di sini V aksen. Gambarnya kita tarik ke sini. Kalau kita mencari V aksen, cari 2 buah garis yang saling tegak lurus yang rusuknya diketahui panjangnya. Yaitu mana di sini? Yaitu RV dengan A aksen ini dikalikan. Setelah dikalikan dibagi dengan sisi miringnya. Ini yaitu RA. Sehingga VV aksen sama dengan RV kali A aksen dibagi AR atau RA. RV-nya adalah 18, kemudian A aksennya adalah 9 akar 8 dibagi AR-nya 9 akar 9. Kemudian akar 9 ini diganti dengan 3 ya, berarti 18 kali 9 akar 8 dibagi 9 kali 3. Ini ada unsur yang sama, ada 9-nya dicoret, ini 9-nya dicoret. Kemudian 3-nya ini
membagi 18 menjadi 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 akar 8. Jadi jarak titik V ke garis RB adalah ditunjukkan oleh panjang garis V aksen yaitu 6 akar 8. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang masih kurang jelas, silakan diulang kembali videonya. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar memahami materi dimensi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.